Kalau tanpa orang fundamentalis, orang Islam yang menghina, oh fundamentalis, berarti Anda nggak bertauhid. Ada orang pro syariat, Anda nggak suka, Anda nggak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas perkara alam gaib, perjalanan kita di alam barzakh. Ini agak jarang kita bahas sesuai hadis-hadis sahih. Pertama sekali Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada salah seorang mereka al-maut. Jadi yang datang itu bukan paket lebaran, bukan paket, tapi al-maut, kematian. Mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah balikkan kami ke dunia. La'alli a'malu salihah, supaya kami bisa melakukan, supaya aku bisa melakukan amal soleh. Fima taraktu, amal soleh yang akan aku tinggalkan. Salat, zakat, puasa, haji, kemudian sedekah, infak dan yang lain. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Tidak, itu hanya omongan dia saja, itu kilahnya saja, kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka setelah itu mereka akan masuk ke alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari berbangkit. Dari sini sedang jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, alam barzakh itu yaitu mulai dari peristiwa kematian, datangnya kematian, sampai kepada yaumi yub'atsun, hari berbangkit. Itu alam barzakh. Jadi mulai dari kematian sampai hari berbangkit itu alam barzakh. Maka yang jadi kajian kita pada malam hari ini, bagaimana bentuk perjalanan kita dalam alam barzakh ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama sekali periode ketika kita memasuki alam barzakh, yaitu datangnya malakul maut, malaikat maut. Kita menyebutnya malaikat maut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan setidaknya ada 6 tahapan proses pencabutan nyawa. Yang pertama, jatuhnya hari yang ditentukan. Bapak sedang sibuk-sibuk ke kantor, ternyata hari itu TMT, timingnya sampai. Kita sibuk-sibuk berdagang, waktu itulah hari ketentuannya. Ketika datang hari ketentuan itu, malaikat maut mempersiapkan dengan timnya sampai kepada kain kafannya. Jika dia orang baik, kain kafannya kain kafan surga, wangi, indah dan lembut. Tapi jika dia orang toleh, kain kafannya kain kafan kasar. Maka ketika itu mereka datang menghampiri kita. Mulai ada tanda-tanda pada diri kita, tanda-tanda menghadapi kematian. Karena pada kematian itu Allah ciptakan sebab. Ketika malaikat maut ditunjuk oleh Allah, Israel ditunjuk sebagai petugas malaikat maut, dia bersedih. Ya Allah, tentu aku ini akan dibenci oleh banyak orang. Para nabi akan benci padaku, Rasul akan benci padaku, orang soleh akan benci padaku, karena aku kematian. Kata Allah, wahai malaikat maut, kalau engkau mau mengemban tugas ini, aku ciptakan sebab-sebab kematian mereka, sehingga dengan sebab-sebab itu mereka tidak membencimu. Maka setiap kematian itu ada sebab-sebab.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu datang malaikat maut. Setelah dipersiapkan kain kafannya, dia berada di sisi kita, maka langkah yang pertama dilakukan taraqi. Ya, falaula idza balaghat taraqi. Dan kalau seandainya nanti sampai kepada taraqi, dicabut mulai dari ujung kaki kita. Taraqi itu artinya berangsur-angsur ke atas. Dari ujung kaki sampai ke betis, dari betis sampai ke lutut, lutut sampai ke paha, paha sampai ke perut, perut sampai ke dada. Maka sampai di dada masuk ke tenggorokan. Maka ketika itu disebut ini balagatil hulqum. Tak berikutnya, iza balagatil hulqum, apabila sampai kepada hulqum, di situ masa peralihan. Maka ketika sudah sampai kepada hulqum ini, mulai kita memasuki pintu barzakh. Kita memasuki pintu barzakh. Wa antum hina izin tanzurun. Ketika sudah sampai ke hulqum, kalian ketika itu tanzurun, bisa melihat malaikat maut. Baru kita terbuka pemandangan alam barzakh. Nampak malaikat maut. Di sini perseteruan yang sangat mengerikan. Sedangkan sakaratul maut dimulai dari awal tadi. Tapi sampai di hulqum ini, di situ masa transisi, masa peralihan. Di hulqum itu diintai oleh syaitan. Syaitan ingin kita mati dengan sesat. Menjelma setan menjadi orang-orang terbaik yang pernah kita sayangi. Menjadi ayah kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal. Dalam kitab Tazkirah diterangkan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu nanti dia ketika menjelma jadi ayah kita, dia akan meminta kita mati dalam agama Yahudi. Akulah bapakmu yang membesarkan kamu nak. Aku bapakmu. Apa engkau tidak percaya dengan bapakmu? Maka yang benar itu engkau mati dalam agama Yahudi. Datang lagi ibu kita. Ketika itu gagal, datang lagi ibu kita. Maka dia akan minta kita mati dalam agama Nasrani. Dicoba disesatkan kita. Dan ini dialami dalam riwayat kematian Ahmad bin Hanbal. Setiap Ahmad bin Hanbal ketika dia sedang sakarat itu, tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selalu dia beliau ucapkan itu. Selalu tenang, tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu Imam Ahmad. Jadi dalam kematian itu makanya laqinu amwatakum. Talkinkan ketika orang itu sedang sakaratul maut, kita bisikan la ilaha illallah. Ketika sampai di situ, maka datang juga tadi syaitan berusaha, ini ending terakhir, dia harus mati sesat. Maka kita ketika itu mudah-mudahan berhasil. Datang pula malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat bawa catatan, ini orang baik, ini urusanku, dia mati dalam keadaan baik. Datang pula malaikat azab, tidak, ini catatan dosanya. Berebut pula dua malaikat. Ketika itu nampak malaikat maut yang mengerikan, maka wa antum hina izin tanzurun, ketika itu kalian menyaksikan dia, malaikat maut. Maka ketika itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka berkatalah kita, ini ucapan kita, qala rabbirji'un. Dia berkata, ya Rabb, balikkan kami ke dunia. Sebelum nyawa dicabut sampai di hulqum, balikkan ke dunia. Balikkan la'alli a'mal salihah, supaya aku melakukan amal soleh. Sudah terlambat. Fima taraktu, aku akan kejar amal-amalku yang telah tertinggal. Aku akan berbuat baik. Aku akan fokus dengan solatku. Aku tidak mau lagi tergoda dengan kehidupan dunia ini. Aku tidak lagi mau tertipu dengan geng-geng yang menyesatkan aku. Aku tidak mau lagi terbawa oleh arus-arus kehidupan yang tidak jelas. Aku ingin jadi ahli ibadah di masjid, bermacam-macam amal salihah. Ini bohong. Apa kata Allah? Itu kalimat huwa qailuha. Sudah Allah katakan, ingatkan malaikat, malaikat, itu kilahnya saja. Sudah diberi kesempatan di dunia selama ini, malah jadi macam-macam dia, menghina agama dia, ya sekuler dia, pro sekuler dia, pro sosialis dia,
nggak mau dia, anti Quran dia. Yang sholat itu cukup, apa yang agama ini sholat, haji, zakat itu sudah cukup. Persoalan akidah dia nggak paham, sudah mau mati tauhid nggak jelas, bercampur dengan syirik, nggak jelas. Quran ditukarnya dengan koran, setiap hari bukan baca Quran tapi baca koran, dan dianggap tuh amal-amal bacaan Quran tapi tidak paham isi Quran. Ini orang nggak bisa ini. Kalimatun huwa qailuha, ini kilah-kilahnya saja. Ini luar biasa. Ya, kita benahi tauhid kita bagaimana. Kita sudah puasa di umur 60-an, tauhid nggak jelas. Kalau tanpa orang fundamentalis, orang Islam yang menghina, oh fundamentalis, berarti Anda nggak bertauhid. Ada orang pro syariat, Anda nggak suka, Anda nggak beres. Anda akan meminta nanti Rabbit Jion. Anda merasa orang hebat, Anda hebat di kantor benar, tapi dalam masalah agama Anda apa? Anda seorang yang bisa dimumpuni? Belum tentu. Kita sudah puasa di umur 60-an, tauhid nggak jelas. Kalau tanpa orang fundamentalis, orang Islam yang menghina, oh fundamentalis, berarti Anda nggak bertauhid. Ada orang pro syariat, Anda nggak suka, Anda nggak beres. Anda akan meminta nanti Rabbit Jion. Anda merasa orang hebat, Anda hebat di kantor benar, tapi dalam masalah agama Anda apa? Anda seorang yang bisa dimumpuni? Belum tentu. Setiap orang itu punya ahlinya. Kadang-kadang dengan harta kita jadi sombong pada agama, sombong pada ulama, sombong pada pemikiran Islam. Karena harta kita tertipu oleh sanjungan orang. Oh, saya yang bisa mengambil keputusan. Yang keputusan Anda ambil kadang-kadang Anda tidak paham. Maka ujung-ujung nanti Anda minta dibalikan. Rabbit Jion. Itu fase yang kelima. Balikan kami ke dunia. Tapi Allah sudah tolak. Kalimatun huwa qailuha, itu kilahnya saja. Kemudian sedang jemaah dirahmati Allah, terakhir naz'ah. Surat An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat pencabut nyawa yang dicabut dengan keras. Wan nasitati nasta, malaikat yang mencabut dengan lembut. Dua bentuk pencabutan nyawa. Sudah sampai di hulqum, dicabut, maka finish sudah. Finish. Anda catatan malaikat rahmat atau malaikat azab, situ sudah tuntas. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika Anda dicabut dengan gharqa, maka ketika itu dipukul muka Anda, punggung Anda sampai keluar, dihentakkan keluarnya apa? Roh Anda itu. Terbawa kotoran-kotoran tubuh, busuk bau bangkai. Maka dikatakan oleh Nabi Adam ketika Nabi melihat Nabi Adam di langit yang pertama peristiwa Isra dan Mi'raj, ruhun khabisun kharajat min jasadin khabis. Ruh yang busuk, yang buruk keluar dari jasad yang bermasalah. Ruhun tayyibun kharajat min jasadin tayyib. Ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Dibawa, dihentakkan. Kalau Anda orang tidak soleh, dibungkus dengan kasar, dibawa ke langit, dikutuk oleh semua malaikat yang ada di dalam perjalanan langit dan bumi itu. Maka sampai di langit yang pertama, kata Allah, tidak diterima, jangan bukakan pintu langit. Tulis namanya fi sijin. Dalam sijin itu nama, kalau kitanya penjara, nanti neraka. Fi sijin, tulis namanya di ahli neraka. Lemparkan jasad ruhnya ke jasadnya, dikembalikan, tapi tidak dibawa ke bawah, dilemparkan dari puncak langit pertama, pintu langit pertama dilemparkan kembali. Sidang jemaah, kalau orang baik sampai ke langit ketujuh, tulis namanya, tempat nama-nama terhormat, bawa, dikembalikan dengan baik dengan kain kafan yang halus, yang bau wangi, kain kafan surga, dipuji-puji oleh malaikat, dipuji-puji. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, setelah sampai antum, nyawa kita ruh kita dikembalikan kepada jasad kita. Jadi ketika antum mengurus jenazah, kita mengurus jenazah, sudah meninggal, itu sudah dibawa, sudah dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Anda mandikan itu mungkin sudah dikembalikan. Itulah balik tuh, roh ke jasad. Sudah tuh dimandikan segala macam,
sudah mulai merasakan azab, maka ada azab mandi sakit segala. Sudah, kenapa sudah dikembalikan ruhnya? Setelah itu sudah jemaah yang dirahmati Allah, periode berikutnya dalam barzakh sampai dikuburkan 7 langkah dalam hadis Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Abi Daud, riwayat-riwayat hadis. Nanti lihat dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi. 7 langkah orang pergi, maka ketika itu sidang jemaah dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Urusan pertama tadi malaikat maut, sekarang Munkar dan Nakir. Didudukkan oleh Munkar dan Nakir. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika didudukkan, kalau anda orang soleh, dilihat hari mau maghrib, gelap, disangkanya mau maghrib, padaku gelapnya kuburan. Aku belum sholat. Marabuk, siapa Rabb engkau? Izinkan dulu aku sholat. Tidak, sudah nanti aku sholat nanti. Marabuk, siapa Rabb engkau? Jika dia orang soleh, dia akan dibantu Allah menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Madinuk, apa agamamu? Al-Islam. Maka luka bihadzal rajul bu'isa ilaikum. Apa ungkapanmu tentang laki-laki Rasulullah SAW yang diutus padamu? Dijawab, dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah dan dia membawa kebenaran dan aku benarkan semua ajarannya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah dia itu menjawabnya dengan benar, Allah berkata, an sadaqa abdi, an sadaqa abdi, an sadaqa abdi. Hei malaikat, ini hambaku sudah benar, hambaku menjawab dengan benar, hambaku menjawab dengan benar. Itulah dalam ayat qaulun sabitun, dalam ayat. Maka ketika itu, ketika dia ditidurkan, maka dikasih lampu di satu kepalanya oleh malaikat, satu di kirinya. Dibuka pemandangan ke surga. Dilihat, hai kata malaikat, tahu engkau lihat ini. Pertama sekali dilihat neraka dulu. Itu neraka. Dilihat orang saling membakar di situ. Mengerikan pemandangannya. Itu awalnya tempatmu. Itu awalnya tempatmu. Kemudian Allah menggantinya, diperlihatkan surga. Betapapun surga dengan bunga-bunga dan kenikmatan dan keindahan, sekarang itu tempatmu. Karena engkau menjawabnya dengan benar. Engkau hidup dengan keyakinan, tidak ada keraguan, dan engkau nanti dibangkitkan juga dengan kekuatan keyakinan tanpa keraguan. Maka ditidurkanlah dia seperti pengantin tidur dan tidak bisa dibangunkan kecuali oleh keluarga-keluarga dekatnya yang disayanginya. Tidur seperti pengantin. Maka ada doa, Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburan orang-orang ini seperti taman-taman surga. Allahumma ya Rabbana ij'alhum arisatan min arisatil jannah. Jadikan dia pengantin-pengantin surga, tidur seperti pengantin surga. Jadi sudah jemaah dirahmati Allah, maka dia hanya bangun kalau ada ziarah kubur dari keluarganya. Kemudian di hari, kalau dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, di hari Jumat. Di hari Jumat itu mulai dari paginya sampai terbit Sabtu pagi, itu kalau keluarga datang, mereka akan mendengar komunikasi kita. Datang awak ke kuburan keluarga awak di Jumat, awak bacakan Quran, awak doakan nyodanga. Tapi jangan dilaporkan hutang-hutang kayaknya, tambah paniangnya. Kau menantu amak lah payilo kau hang. Palari lo, bini lo, segala macam. Ya. Sidang jemaah dirahmati Allah, kalau dia orang baik tidak baik, dia munafik, dia fasik, dia kafir, malaikat maut datang, apa Munkar dan Nakir datang. Dalam hadis yang diterangkan luar biasa panjangnya, kisah Nabi bertanya ke Jibril waktu Isra dan Mi'raj tentang dua malaikat. Ini siapa yang malaikat dua ini, wahai Jibril? Ini Munkar Nakir. Bagaimana dia nih? Coba ceritakan ini orang ini, malaikat ini. Kata dia, mengerikan. Dia nanti akan datang dengan rambutnya panjang sampai ke tanah, mengerikan. Matanya seperti, tatapannya seperti petir menyambar. Keluar asap api yang berdan asap dari lubang telinganya. Kemudian taringnya panjang. Wajahnya mengerikan, di tangannya ada palu besar yang tidak terangkat oleh ahli dunia, oleh penduduk dunia. Kemudian dia bertanya, "Marabbuk?" Maka ketika itu, kalau orang yang tadi bisa menjawab, dijawabnya Rabbi Allah. Engkau ini menggertakku supaya aku ragu. Tidak,
Aku mampu menjawabnya. Dia yakin, dijawab terus, merabuk sampai 3 kali jawaban. Kalau orang baik, dia langsung berubah. Oh, ternyata kamu memang lolos dari pertanyaan, baru dapat kebaikan tadi. Tapi kalau tidak bisa jawab, dia hanya menjawab, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Siapa Muhammad? Ya, saya tidak tahu, saya dengar dari orang-orang aja. Jadi agama ini dengar dari orang ke orang, tidak belajar, tidak langsung belajar dari orang-orang, cerita-cerita warung, cerita koran, bukan cerita Quran. Akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, malaikat mengatakan kepada kuburan, ya qabr, ahdimhu, hancurkan dia, remuk dia. Maka ketika itu sidang jemaah, diremuklah, dipertemukan tulang kepala dengan tulang tumit. Kuburan berkata dalam hadis yang panjang, aku pertemukan tulang kepala dengan tulang tumitmu. Bertemu tulang kepala dengan tulang tumit. Makanya ketika kuburan digali, ada tulang teronggok di tengah. Sebelumnya tersusun rapi, terbujur. Tapi kalau wak menggali kuburan, rupanya tulang teronggok tak. Sidang jemaah dipertemukan, tiap hari diremuk. Fahdimhu, tidak bisa jawab, fahdimhu, hancurkan sampai. Maka dijadikan kuburannya bara api neraka, timbunan bara api neraka, dilihatkan kepadanya surga itu tempatmu awalnya, setelah ditukar dengan neraka, sekarang itu tempatmu neraka. Maka sidang jemaah dia berteriak, ya Allah, lambatkan kiamat, lambatkan kiamat. Orang soleh melihat surga, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Yang tidak soleh, lambatkan kiamat, lambatkan kiamat. Ajilisa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu yang soleh berkata, izinkan aku kembali kepada kaumku, kepada keluargaku, aku kasih mereka kabar gembira. Tidak, tidurlah engkau seperti pengantin tidur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka datanglah orang baik, wajah gagah di dekat orang soleh tadi, duduk di kepalanya, muka nakir pergi, dia tinggalkan sendirian. Datang perwujudan orang gagah, indah pemandangannya. Ditanya, kamu siapa? Akulah amal solehmu, akulah solatmu, akulah hajimu, akulah infakmu, akulah kebaikan-kebaikan, amal sunnah-sunnah, dan akulah amal solehmu. Tapi kalau dia toleh, datang orang berwajah buruk. Aku zinamu, aku ribamu, aku maksiatmu, aku yang tak khalwatmu, akulah harta harammu. Terus dikatakan, digugat terus, maka dia menjerit tidak nyaman sampai datang kiamat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka alam barzakh berakhir ketika sangkakala ditiup, dan kemudian dikeluarkanlah bumi dengan kandungan-kandungannya, asqaluha, beban-bebannya. Mudah-mudahan